Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Angger, Zel, Suci, Devan, Suwanda, dan Fatur yang akan menjelaskan tentang syarat bangunan RPA berdasarkan SNI. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita bahas dulu apa itu RPA. RPA adalah singkatan dari rumah potong ayam yang dapat diartikan secara garis besar adalah tempat pemotongan ayam secara massal, dan nanti hasil pemotongan ayam itu atau hasil karkas ayam akan didistribusikan kepada masyarakat, baik itu ke pasar tradisional atau masyarakat langsung atau ke rumah-rumah makan. Nah, untuk pembangunan RPA itu ada syarat-syaratnya teman-teman, yaitu sebagai berikut. Seperti tidak bertentangan dengan rancangan umum tata ruang, tidak berada di kota yang padat penduduk, tidak berada di dekat industri logam dan kimia, dan memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan rumah potong unggas atau ayam. Syarat yang kedua adalah persyaratan sarana, yaitu seperti jalan yang baik, sumber air yang cukup, tenaga listrik yang cukup, persediaan air yang bertekanan, dan kendaraan pengangkut yang berpendingin. Dan untuk persyaratan berikutnya ada persyaratan bangunan dan tata letak rumah potong ayam. Yang pertama, A. Kompleks rumah pemotongan unggas minimal harus terdiri dari 1. Bangunan utama, 2. Tempat penurunan unggas hidup, 3. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan, 4. Tempat istirahat pegawai, 5. Tempat penyimpanan barang pribadi, 6. Kamar mandi dan WC, 7. Sarana penanganan limbah, 8. Insenerator, 9. Tempat parkir, 10. Rumah jaga, 11. Menara air, 12. Gardu listrik. Yang B. Kompleks rumah pemotongan unggas harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain unggas potong. Pintu masuk unggas hidup sebaiknya terpisah dari pintu keluar daging unggas. C. Dalam kompleks rumah pemotongan unggas seyoknya dilengkapi dengan 1. Ruang lingkup pembekuan cepat, 2. Ruang penyimpanan beku, 3. Ruang pengolahan daging unggas, 4. Laboratorium. D. Pembagian ruang bangunan utama RPU terdiri dari 1. Daerah kotor, 1. Penurunan pemeriksaan arterium dan penggantungan unggas hidup, 2. Pemingsanan stunning, 3. Penyembelihan, 4. Penyelupan ke air panas, 5. Pencabutan bulu, 5. Pencucian karkas, 7. Pengeluaran jeroan, 8. Penanganan jeroan. 2. Daerah bersih, pencucian karkas, 2. Pendinginan karkas, 3. Seleksi, 4. Penimbangan karkas, 5. Pemotongan karkas, 6. Pemisahan daging dan tulang, 7. Pengemasan, 8. Penyimpanan segar atau chilling room. Sistem saluran pembuangan limbah cair. 1. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar dan didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar. Terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan kedap air agar tidak mencemari tanah. Mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau redonsia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaringan yang mudah diawasi dan dibersihkan. 2. Di dalam kompleks rumah pemotongan unggas sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau. Yang ketiga, di dalam bangunan utama saluran pembuangan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka tutup dan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif. F. Bangunan utama ruang pemotongan unggas harus memenuhi persyaratan. 1. Tata ruang. Yang pertama, tata ruang harus didesain
agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan unggas dapat berjalan baik dan higienik. Yang kedua, tempat pemotongan harus didesain sedemikian rupa sehingga pemotongan unggas memenuhi persyaratan halal. Yang ketiga, besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. Yang keempat, adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor. Di daerah penyembelihan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat tertampung. Yang kedua, dinding. Yang pertama, tinggi dinding pada saat proses penyembelihan dan pemotongan karkas minimum 3 meter. Yang kedua, dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Persyaratan peralatan. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di rumah potong unggas harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, serta didesinfeksi dan mudah dirawat. 2. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, serta mudah dirawat. 3. Dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel atau reeling system dan alat penggantung karkas yang didesain khusus disesuaikan dengan alur proses. 4. Sarana untuk mencuci tangan harus didesain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh keran setelah selesai mencuci tangan. Dilengkapi juga dengan sabun, pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tisu, atau pengering mekanik hand dryer. Jika menggunakan kertas tisu, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki. 5. Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan seperti pada butir nomor 4 dan sarana mencuci sepatu boot yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu. 6. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor. Misalnya, pisau penyembelih tidak boleh digunakan untuk pekerjaan karkas. 7. Harus disediakan sarana atau peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan. Persyaratan peralatan lanjut. 9. Permukaan meja, tempat penanganan atau pemrosesan produk tidak terbuat dari kayu, tidak toksik, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan, mudah mengering dan dikeringkan. 10. Penempatan perlengkapan dan peralatan harus pula memperhatikan alur proses sehingga dapat dicegah tercemarnya karkas dari proses sebelumnya. 11. Bahan dasar kemasan harus bersifat tidak toksik, kedap air, dan tidak mudah rusak atau terpengaruh sifatnya oleh produk makanan yang dikemasnya maupun komponen bahan pembersih. Untuk peralatan yang tidak dapat dibongkar pasang dengan mudah, sarana pembersihan dan desinfeksi dilakukan dengan metode pembersihan di tempat clean in place. 13. Mesin penjabut bulu dan alat semprot pencuci karkas harus ditempatkan dan desain sedemikian rupa sehingga percikan air, bulu-bulu atau bahan yang
dapat berperan sebagai kontaminan karkas, dapat dihindarkan penyebaran ke daerah sekitarnya. Harus disediakan sarana atau peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi, dan hygiene di RPU. 15. Setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung, dan sepatu boot. Persyaratan ruang pembekuan cepat. Ruang pembekuan terletak di daerah yang bersih, besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Konstruksi ruang pembekuan cepat harus mengikuti persyaratan, yaitu yang pertama ada dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan disinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. Yang kedua ada lantai. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan disinfeksi, serta tidak mengelupas. Lantai juga tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Yang ketiga ada sudut pertemuan. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. Yang kedua, sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. Yang keempat ada langit-langit harus berwarna terang. Terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat dan mudah dibersihkan. Yang kelima ada intensitas cahaya dalam ruang adalah 220 lux. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruangan lain yang masuk ke dalam ruang pembeku. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas blast freezer. Suhu di dalam ruangan maksimum adalah min 35 derajat Celcius dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik. Ruang pembeku terletak di daerah bersih. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Konstruksi ruang pembekuan cepat harus mengikuti persyaratan 1. Dingin bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. 2. Lantai. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan disinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. B. Lantai tidak licin dan lantai ke arah saluran pembangunan. Ruang pengolahan daging unggas. Yang pertama, ruang pengolahan daging unggas terletak di daerah bersih. Yang kedua, besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah daging yang diolah. Yang ketiga, konstruksi ruang harus mengikuti persyaratan seperti ruang pembekuan cepat. Yang keempat, ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruangan lain yang masuk ke dalam ruangan pengolahan daging unggas. Yang kelima, suhu maksimum di dalam ruangan adalah 15 derajat Celcius. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.